Bismillah, anak-anak Solihah kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, kembali di mata pelajaran Akidah Akhlak, kita masuk di materi tentang alam barzah. Alam barzah atau alam kubur adalah alam yang berada setelah kehidupan dunia hingga sebelum datangnya hari kiamat. Kamu pasti pernah mendengar atau melihat orang yang meninggal dunia lalu dikuburkan. Alam yang dijalani orang tersebut setelah meninggal dunia itulah yang dinamakan alam barzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan di hadapan mereka ada barzah atau kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, alam kubur merupakan rumah pertama hamba sebelum alam akhirat. Jika dia selamat dari siksa dan fitnah kubur, maka yang berikutnya lebih ringan baginya. Namun, jika dia tidak selamat darinya, maka yang setelahnya lebih sulit dan susah baginya. Setelah manusia dikubur, maka di dalam kuburnya dia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir, yang akan menanyai beberapa hal. Dan apabila dia dapat menjawab pertanyaan malaikat itu, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur sampai hari kiamat. Sebaliknya, jika dia tidak mampu menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur sampai hari kiamat. Jadi, di dalam kubur kita nanti, kita akan menunggu hingga hari kiamat tiba. Dan di saat penantian kita itu, kita akan dihadapkan oleh nikmat kubur ataupun siksa kubur. Jadi kita bisa memilih saat kita hidup sekarang. Kita hidup dengan baik, dengan segala amal kebaikan kita, maka niscaya kita akan mendapatkan nikmat kubur. Jika kita hidup seenaknya dengan berbagai dosa dan kita tidak bertaubat, maka kelak kita dapat mendapatkan azab kubur. Nah, di antara azab-azab kubur ini adalah disempitkan dan digelapkan kuburnya. Kemudian diperlihatkan padanya pintu dan tempatnya kelak di neraka. 3. Merasakan hawa panas dan baunya neraka. Dan 4. Selalu ditemani oleh amalnya yang buruk ketika di dunia. Amal itu datang dalam wujud manusia yang sangat buruk rupanya. Namun, jika kita banyak melakukan amal solih, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Apa saja? Nah, nikmat kubur, maka kuburnya akan terang dan diluaskan sejauh mata memandang. Dia akan melihat pintu surga dan tempatnya kelak di dalamnya. Dia juga mencium wangi bau surga dan melihat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dia pun akan ditemani oleh amal saleh yang berbentuk manusia yang berwajah tampan dan menyenangkan sampai hari kiamat. Nah, di sini ada 3 kesimpulan dari materi kita itu tadi. Pertama, alam barzah atau alam kubur adalah alam setelah kematian, sebelum datangnya hari kiamat. Yang kedua, di dalam kubur terdapat kenikmatan dan azab. Yang ketiga, azab atau nikmat kubur akan menemani seorang hamba hingga datang hari kiamat. Jadi, kalian baca lagi di sini yang sudah Ustazah terangkan, kemudian kalian jawab evaluasi halaman 11. Kemudian materi keempat, ada su'udzon. Lawan dari su'udzon yaitu berprasangka buruk. Lawan dari husnudzon yang kita sudah pelajari di pekan sebelumnya, husnudzon kita ingat-ingat lagi adalah berprasangka baik. Baik berprasangka baik kepada diri sendiri, kepada manusia, kepada teman, bahkan kepada Allah. Kita harus selalu berprasangka yang baik terhadap Allah. Nah, kebalikannya adalah su'udzon, yaitu berprasangka buruk. Su'udzon adalah sifat yang tercela, karena selalu memandang orang yang lain keliru, salah, dan lebih buruk daripada diri sendiri.
Nah, sifat itu termasuk sifat yang buruk. Jadi kita merasa kita sangat baik daripada orang lain. Orang lain dianggap buruk, orang lain dianggap jahat, dianggap salah. Itu namanya suudon. Di antaranya adalah iri, hasad, dengki, dan selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Orang yang selalu berprasangka buruk merupakan orang yang sehari-harinya selalu dihabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna. Pikirannya selalu mencurigai orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zon atau prasangka. Sesungguhnya sebagian dari zon itu adalah dosa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, hindarilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka tersebut merupakan ucapan yang paling dusta. Iyyakum wa dhonna fa inna dhonna ahdabul hadis. Nah, itu dari riwayat Sahih Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Jadi, prasangka buruk adalah berita yang paling dusta yang terdapat dari hati kita. Jika hati kita membisikkan prasangka-prasangka yang tidak baik, maka itulah yang dimaksud dengan berita yang paling dusta. Ingatlah bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas diri kita yang wajib kita penuhi. Salah satunya adalah kita selalu berprasangka yang baik-baik terhadap mereka. Jadi terhadap teman kita juga kita harus selalu berprasangka baik. Tidak boleh berprasangka buruk, mencurigai teman, menjahati teman, menganggap teman itu salah, menganggap teman itu tidak bisa melakukan ini, melakukan itu. Itu namanya suudon. Dan suudon adalah sikap yang tercela. Sifat suudon akan membawa banyak kerugian, yaitu antara lain akan dijauhi dan dibenci orang lain. Yang kedua, hidup menjadi tidak tenang dan hati akan dipenuhi dengan sifat dengki. Kemudian mendapatkan ancaman siksa dari Allah. Nah, dari materi suudon tadi kita akan mendapatkan 3 rangkuman. Yang pertama, suudon adalah prasangka buruk terhadap orang lain. Yang kedua, orang yang selalu berprasangka buruk akan diinggapi sifat iri, dengki, dan suka mencari-cari kekurangan orang lain. Juga mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, orang yang suudzon akan dijauhi dan tidak dihormati orang lain. Nah, berarti sikap suudzon harus selalu kita hindari agar kita tidak menjadi golongan manusia-manusia yang tercela. Kemudian, kerjakanlah evaluasi di halaman 15 tentang materi suudzon hingga halaman 16. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.